dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anggota Pelkat, PKLU, GPIB, Jemaat Karis, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Senang sekali dapat berjumpa kembali, dan kita akan mulai kembali ibadah Pelkat PKLU di pagi hari ini. Kita akan memulai dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat yang pertama. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapakku, dan kata-kata berikutnya. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapakku, naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kalau di pagi hari ini Tuhan kembali menghimpunkan kami di dalam satu ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sekalipun kami tidak beribadah secara tatap muka, tapi secara online, secara daring, tapi kami percaya Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami. Bapa di surga, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, supaya ibadah ini berkenan bagi kemuliaan Tuhan, dan kami memperoleh berkat lewat pemberitaan firman di pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul
pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya mengambil pembacaan Alkitab pagi dan sore di dalam Sabda Bina Umat. Namun, saudara-saudara yang kekasih, saya akan membacakan 2 ayat saja yang menjadi fokus perhatian kita sebagaimana yang ada di dalam Sabda Bina Umat. Yaitu, yang pertama itu dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32 yang menyatakan, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu." Yang kedua, dalam ayat yang ke-38 menyatakan, "Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal." Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tapi dapat memberlakukan dalam kehidupan beriman kita. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum berpisah, di mana Paulus akan melayani ke tempat lain, yaitu ke Miletus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perpisahan Paulus dengan jemaat di Efesus sesungguhnya bukan karena kemauan dirinya, atau juga karena desakan-desakan dari orang lain. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, peristiwa kebangkitan Kristus, peristiwa turunnya Roh Kudus, itulah yang mendorong Paulus untuk memberitakan kabar sukacita sampai ke ujung bumi. Kita tahu, saudara-saudara yang kekasih, dalam amanat agung Matius 28 itu juga ditegaskan di situ dalam ayat yang ke-18, sehingga Paulus, saudara-saudara yang kekasih, pergi ke Miletus dengan berdasarkan Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 tersebut. Jadi tidak ada, saudara-saudara yang kekasih, kehendak daripada Paulus sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tanpa terasa 3 tahun Paulus melayani di jemaat Efesus dengan penuh suka dan duka di dalamnya. Tidak jarang juga cucuran air mata tertumpah ketika Paulus melayani di jemaat Efesus. Nah, tiba saatnya, saudara-saudara yang kekasih, Paulus akan meninggalkan jemaat di Efesus dan ia akan melayani di Miletus. Ibu Bapa yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Tentu saudara-saudara yang kekasih, apa yang sudah ditabur oleh Rasul Paulus sudah pasti tidak akan pernah sia-sia. Ia percaya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus hanya menabur. Tapi yang menumbuhkan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, karena itu dia percaya apa yang ia tabur tidak pernah sia-sia. Nah, sebagaimana dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya.
Ada waktunya untuk berjumpa, tapi ada waktu untuk berpisah. Karena tugas dan panggilan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, tahun 80-an ada sebuah tembang lagu yang dinyanyikan di MTSA yang begitu hits pada saat itu. Syair lagunya itu berbunyi, bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuan yang kusesali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ungkapan ini mau mengartikan tidak ada perpisahan tanpa perjumpaan. Dengan kata lain, setiap pertemuan selalu ada perpisahan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-38, dikatakan mereka sangat berduka. Kenapa, saudara-saudara? Memang perpisahan selalu mengharukan. Apalagi dikatakan dia tidak akan berjumpa lagi, atau jemaat Efesus tidak akan berjumpa lagi dengan Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedekatan yang begitu rupa antara gembala dan domba Paulus dengan jemaat Efesus, pada akhirnya ketika dipisahkan karena tugas panggilan memang pasti menyesakkan. Namun, Ibu Bapak yang kekasih, hal itu harus dapat diterima. Hal itu harus dapat dipahami karena panggilan daripada Tuhan Allah sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tentu harapan Rasul Paulus agar jemaat ini, artinya jemaat Efesus, menjaga dan memelihara persekutuan jemaat. Dan Ibu Bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, di bagian yang pertama tadi, di dalam ayat yang ke-32, Paulus sebenarnya mau mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya berhati-hati, supaya berjaga-jaga. Karena Paulus melihat ada indikasi tantangan, dan tantangan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Ada sekelompok umat, saudara-saudara, yang mau merusak persekutuan yang sudah terbangun dan terpelihara dengan baik di dalamnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Paulus menginginkan agar kebersamaan persekutuan umat itu tetap dapat terpelihara dengan baik di dalamnya. Karena itu, nasihat Paulus untuk berhati-hati, berjaga-jaga, ya, ini harus betul-betul diperhatikan oleh jemaat Efesus, agar ketika Paulus nanti tiba di Miletus, ia tetap mendengar persekutuan jemaat Efesus ini tetap di dalam persekutuan yang harmonis di dalamnya. Ibu Bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, memang benar saudara-saudara, seperti di ayat yang ke-38, bahwa jemaat Efesus terasa berduka. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat di balik peristiwa panggilan pengutusan ini, sebenarnya tidak berduka, tapi justru menghidupkan. Jadi perpisahan yang menghidupkan. Kenapa, saudara-saudara yang kekasih? Karena perpisahan itu, saudara-saudara, justru memberikan kemandirian, kedewasaan daripada jemaat di kota Efesus di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus itu, sebagaimana tema tahunan, menjaga, menguatkan tatanan
bergereja. Itu menjadi fokus perhatian juga bagi jemaat GPIB Karis di dalamnya. Dan khususnya bagi Bapak Ibu anggota jemaat PKLU. Menguatkan jadi keteladanan, kemandirian daripada Bapak Ibu yang ada di PKLU ini bisa memberikan teladan bagaimana Bapak Ibu penuh dengan kemandirian di dalamnya. Sebagaimana harapan Paulus, memang perpisahan menyesatkan, tetapi di balik itu, perpisahan itu justru mengokohkan kemandirian umat, supaya umat ini tidak mudah untuk diombang-ambingkan dengan para penyesat yang tadi sudah diindikasikan oleh Paulus. Ada penyesat-penyesat yang mau merusak persekutuan umat dengan cara memberikan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Dan itu bisa saja, saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah jemaat GPIB Karus, bisa saja ada pemahaman-pemahaman yang keluar dalam satu persekutuan yang bisa menyesatkan, bukan menguatkan tatanan bergereja, tapi bisa malah melumpuhkan tatanan bergereja kita. Dan ibu bapak lah yang adalah jemaat yang sudah lanjut, tentu kemandiriannya semakin kokoh. Harus menjaga, merawat, bahkan mengokohkan tatanan bergereja supaya semakin kokoh di dalamnya. Demikianlah Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, agar dengan demikian bahwa perpisahan antara Paulus dan Efesus itu pada akhirnya bukan peristiwa yang menduka citakan, tapi peristiwa yang justru menghidupkan, karena di dalamnya jemaat Efesus tetap terjaga dan terpelihara, tetap kokoh. Demikian juga jemaat GPIB Karis diharapkan PKLU ini menjadi satu kelompok yang sungguh-sungguh memberikan keteladanan dalam mengokohkan tatanan bergereja di jemaat GPIB Karis. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapa jemaat PKLU. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan sambil memberikan persembahan syukur dari Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan, dan setelah itu kita akan menerima berkat dan diawali dengan doa penutup. Mari kita nyanyikan nyanyian Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan, sambil kita memberikan persembahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sebagai pelayanan kategorial PKLU, kami boleh beribadah bersama dan mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami, khususnya anggota PKLU, supaya memberikan keteladanan, menguatkan tatanan bergereja,
sehingga persekutuan tetap dapat terjaga dan terpelihara. Sebab bisa saja dalam persekutuan ada pemahaman-pemahaman yang justru melemahkan tatanan bergereja. Namun Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat Efesus berhati-hati, berjaga-jaga terhadap kelompok yang akan menyesatkan jemaat di Efesus yang akan ditinggalkan oleh Paulus yang dapat merusak persekutuan umat. Terima kasih Bapa di surga, biarlah jemaat PKLU GBB Karis, pengalaman-pengalaman berimannya kiranya boleh semakin mandiri, semakin kokoh dalam imannya, dan itu dapat dibagikan kepada yang lebih muda atau generasi muda, sehingga jemaat anggota PKLU dapat memberikan keteladanan, sekaligus dapat mengawal, dapat menguatkan tatanan bergereja di jemaat GBB Karis di dalamnya. Dan serahkan Tuhan anggota PKLU ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami telah memberikan persembahan, biarlah Engkau pakai persembahan yang kami berikan menjadi alat untuk melebarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami akan kembali dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan memberkati kami dan dijauhkan kami dari paparan COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus, memberkati Bapak Ibu anggota Pelkat GPIB Karis, Pulau Gebang, Jakarta Timur, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.